Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Riotis di MotoGP 24 Karir untuk episode ke-152. Dan kali ini waktunya balapan di seri Indonesia, yaitu di sirkuit Mandalika. Kita bakal membawa jarak 11 poin dengan Maverick Vinales dan semoga aja di seri Mandalika ini meskipun di sprint bakal hujan, semoga aja kita bisa tampil maksimal dan semoga aja hasil buruk di dua balapan terakhir bisa kita balaskan di balapan kali ini. Oke, sekarang sesi sprint race event, namun sayangnya kita akan start dari urutan ke-14. Tapi tenang aja, ini kualifikasi bakal beda dengan race-nya seperti balapan-balapan sebelumnya. Jadi cuaca basah ini cukup menantang apalagi di sektor terakhir untuk sirkuit Mandalika. Dan sekarang dengan komponen soft intermediate langsung saja kita bersiap-siap untuk MotoGP Sprint Race Event untuk seri Mandalika. Let's go. Oke semua, dan inilah dia tuh sesi race MotoGP Sprint Race Event Indonesia Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita full gas menuju Force Corner. Kita ambil dari sisi luar, kemudian kita mencoba braking perlahan. Hati-hati, kita susul Luca Marini kemudian dari sisi luar. Akhirnya Asep masuk di posisi kedua saat ini selepas start dimulai. Kemudian Maverick juga kita overtaking, namun Maverick masih mendefense. Dia masih menahan hingga sekarang dia melebar. Kita manfaatkan, dan siapa sangka Asep Surasep berhasil mengambil alih race lead dari MotoGP Sprint Race Event dalam kondisi basah. Sementara di belakang ada dua riders yang crash dan lebih dari 5 riders terlibat atas insiden tersebut. Menuju tikungan ke-10, Rins Binder long lap penalti sangat disayangkan. Rekan tim kita yakni Alex Rins dihukum di balapan kali ini. Come on guys, kita fokus keep fighting. Cuaca parah banget, lebat banget juga asli. Ini untung aja kita masih bisa untuk improve terus skill dan juga lap time. Namun jangan terlalu senang karena biasanya di awal-awal balapan para pembalap MotoGP ini pasti bakal cukup memperlambat lajunya. Kemudian masuk lap kedua, lap ketiga mereka udah ngebaca gerakan kita yang otomatis mereka bakal lebih kenceng. Nah, sekarang di tikungan ke-16, tikungan paling tricky di MotoGP Mandalika Indonesia. Menuju tikungan ke-17, Maverick di posisi kedua, Miguel ketiga, dan Luca Marini mental di urutan kelima. Yang mana Luca Marini masih dihadang oleh Brad Binder untuk posisi keempat. Let's go guys, lap kedua itu masuk, tidak menuju Force Corner. Masuk perlahan dengan kompon double soft intermediate depan belakang. Sangat bagus sekali. Oke, tikungan kedua, hati-hati sebisa mungkin jangan sampai ngelakuin pengereman dalam kondisi menikung, karena efeknya bakal parah banget jadi cuaca basah seperti ini. Oke, tikungan ke-5, exit corner. Nyaris saja Asep melewati track limit. Kemudian tikungan ke 8, 7, 8, kemudian 9, full gas lagi, RHD on. Tikungan ke-10. Oke, hati-hati kita menjaga grab, semoga gak lebar dan oke, cukup aman. Oke, sekarang ada notifikasi bahwa kita udah masuk di tempat kedua dengan menggeser Luca Marini. Namun jarak poin masih terbilang cukup jauh, jadi kita masih perlu lebih kenceng lagi. Dan nanti misalkan kita udah menang di sprint ini, sebisa mungkin di main race event kita juga bakal menangin ya, semoga aja. Meskipun start ke-14 gak masalah, karena kualifikasi seperti biasa beda dengan sesi race-nya. Oke, sektor terakhir, tikungan 15, tikungan ke-16, masuk dengan gear 2, hati-hati cukup melebar. Kemudian kembali ke last corner, Vinales mulai merapatkan gap dengan Asep Surasep. Exit corner, here we go. Masuk gear 3. Dan sekarang gap dengan Maverick 0,3. Enak banget di 0,4 masih cukup aman. Jadi kita perlu lebih kencang lagi supaya lebih aman lagi dari depannya. Nah, sekarang Miguel Oliveira menjadi fastest lap of the race. Force corner, kita cukup melebar. Masuk perlahan lagi di tikungan kedua, tikungan S pertama dan tikungan ketiga. Here we go, stay gear 1, kemudian masuk dengan gear 2, exit corner, terganti dari ke arah kanan, masuk perlahan.
Pas melebar guys, sorry banget. Oke, tikungan ke-6, tikungan ke-7. Selama 3 putaran di Mandalika GP, baru sekali kita diberikan hukuman atau diberikan notifikasi untuk peringatan dari MotoGP Stewart. Oke, tikungan ke-10 masih basah, sangat lebat hujan di Mandalika GP. Untung saja di main race event itu tidak ada potensi hujan. Ya mungkin bakal ada flag to flag, tapi tidak berubah yang semula kering ke cuaca hujan cuy. Jadi cukup bisa kita syukuri untuk nanti di main race event. Kemudian memasuki sektor terakhir, Maverick di belakang semakin rapat, dia semakin mengancam di last sektor menuju tikungan ke-15. Hati-hati, Maverick pasti bakal menyerang di sini. Kita beri ruang, langsung kita blok pas di tikungan ke-16. Bisakah? Dan yes, akhirnya manuver terjadi. Maverick melebar, Miguel masuk di last corner. Masuk perlahan, oke hati guys, come on. Satu tikungan lagi menuju finish line. Sedikit lagi, crossing the line. Dan akhirnya kita berhasil menyatu posisi pertama di MotoGP Sprint Race Event. Oke, cukup. Tinggal 1 balapan lagi di main race event. Semoga saja kita bisa memberikan hasil seperti ini. Tinggal 6 poin gap kita dengan Maverick Viñales. Dan let's go, langsung aja menuju ke main race event MotoGP Mandalika Indonesia. Let's go. It was a great sprint and everything's in place to celebrate the riders on the podium in front of a packed grandstand. Good morning and welcome to the Mandalika circuit. We're on the starting grid where the lights will soon go out to start the race. The sky is cloudy, but the weather will hold up throughout the race. The circuit should remain dry. The temperature will help consumption levels, with many riders discarding soft tyres and opting for medium tyres on both the front and rear instead. Yo guys, dan sekarang waktunya balapan utama di MotoGP Mandalika Indonesia. Viñales Luca Marini start dari barisan terdepan dan Pedro Acosta start ke-13. Kemudian kita hari ini bakal balapan dari posisi ke-14. Tidak mengapa, ini bakal menjadi tantangan tersendiri dan juga kepuasan tersendiri jika kita bisa meraih kemenangan kedua di MotoGP Mandalika di round kali ini. Oke, soft dan soft sengaja kita gunakan karena ini cuaca mendung dan cuman di mana aja, jadi kita ada kemungkinan untuk bisa langsung nge-chase dari awal balapan dan juga memiliki kompon ban yang cukup awet hingga akhir balapan. Langsung saja kita mulai Indonesian Grand Prix, it's on the way, dan menuju first corner. Kita bakal mencoba late braking di sisi luar racing line dan oke, masuk perlahan. Ada Jorge Martin dan juga Brad Binder. Exit corner menuju tikungan kedua dan kini Jorge Martin kita overtaking. Satu beragam berkibar dan sampai jatuh ternyata ada si Alonso Lopez yang terjatuh. Kemudian kita overtaking Brad Binder finally di tikungan keempat, menjelang tikungan kelima. Masuk perlahan, kemudian exit corner, stay gear 4, turun gear 3, naik sekali, sangat stabil, RPM tinggi dan gini di Gia. Akan segera kita overtaking Augusto Fernandez LLB. Kita blok pas bisa ke Gia di sini dan masih belum bisa. Oke, kita ambil inside line dan kita overtaking di Gia side by side di exit corner. Di tikungan ke-11 kita mampu langsung tembus di tempat ketiga. Oke, tinggal 2 riders lagi yang harus kita overtaking jika ingin meraih kemenangan di MotoGP Mandalika. Nah, barusan sudah ada notifikasi yang muncul bahwa sudah ada 2 riders yang dihukum untuk LLP. Yang pertama Augusto Fernandez, yang kedua yakni Tony Arbolino. Jelas saja mereka berdua ngebikin kesalahan yang mengharuskan MotoGP Stewart itu menghukum mereka cuy. Jadi sebisa mungkin kita nggak akan ngelakuin hal serupa. Oke, last corner lap pertama sedang kita selesaikan. Main straight menuju lap kedua, here we go. Menuju first corner, kita mencoba untuk light braking agar bisa langsung ngepangkas gap. Oh, siapa sangka, ternyata light brake kita langsung mengejar Maverick Viñales. Namun Maverick masih benar-benar dan sekarang pun di tikungan kedua, dia masih mencoba dari inside line dan kini tikungan ketiga. Dia melebar, kita ambil posisi dari Maverick Viñales dan kemudian exit corner, pergantian direksi ke arah kanan. ISP long corner. Tikungan ke-6 menjelang tikungan ke-7 sektor kedua.
Jelang tikungan ke-10 saat ini Surasep sudah masuk di tempat kedua sama overtaking Maverick Vinales. Luar biasa. Entah kenapa di kondisi kering ini YZR M1 nyaman banget. Jadi ada kemungkinan kita bisa memenangkan balapan kedua di MotoGP Mandalika ini, tepatnya main racing fun. Exit corner menuju tikungan ke-13. Masuk perlahan. Masih Luka yang ada di posisi pertama. Menuju last sektor tikungan 15-16. Kita mencoba early braking. Hati-hati. Semoga tidak terjatuh. Luar biasa. Masih mau bertahan sekarang di last corner. Ke arah kiri. Di belakang masih ada Maverick Vinales dengan gap 0,3. Di GI keempat, Binder kelima, dan Surasep menjadi fastest lap of the race. Luar biasa guys. Dan sekarang lap ketiga, Luca Marini semakin kita kejar dan ternyata Surasep terhitung melewati area track limit. Side by side lagi, namun Luca Marini memaksakan diri. Dia tak melebar cuy. Oke lah, come on guys, ke fokus ke fighting. Dan sekarang Black Mamba sudah menguasai posisi pertama di MotoGP Mandalika untuk sementara waktu. 2,5 lap lagi, race akan segera usai dan cuaca masih mendung, tapi tidak ada potensi untuk flag to flag. Tikungan ke-10, kita light braking, hati-hati. Dan sekarang Luca Marini melebar memasakkan diri. Exit corner di klasemen sementara, kita menjadi pemimpin puncak klasemen dengan mengungguli Maverick serta Luca Marini. Luar biasa. Dan kini kembali Maverick datang. Maverick menyerang, dia mengovertaking Luca Marini saat ini di tikungan 13 menjelang tikungan ke-14-15. Saat ini Vinales sudah menguasai tempat kedua. Dia mengalahkan Luca Marini. Jadi misalkan Maverick finish kedua dan kita pertama, otomatis nanti di puncak klasemen Maverick masih menjadi pemimpin. Astaga, kita melebar, sebuah kesalahan dan langsung saja kita harus kembali menyusul Maverick Vinales yang sudah menguasai posisi pertama. Jangan sia-siakan momentum yang sudah kita buat. Force corner dari outside line, Asep masuk luar biasa. Dan exit corner tikungan kedua, tikungan es kecil, pergantian arah ke kiri. Oke, stay gear 2, kemudian full gas lagi. Tikungan ke-5 menuju tikungan ke-6, kita cukup melewati area track limit dan 2 kali peringatan kita dapatkan. Semoga saja tidak sampai 5 kali peringatan agar tidak dihukum long lap penalti. Menuju tikungan ke-10, kita mencoba late braking. Bagus sekali, dapat apexnya. Kemudian exit corner. Open soft kita sangat bertahan sedari awal balapan. Ini sangat membantu kita untuk kencang sedari awal balapan. Kini Maverick masih di posisi kedua, bahkan Luca Marini tidak mampu menyusul Maverick Vinales. Lap keempat akan segera usai menjelang last sektor, tikungan ke-14. Tikungan ke-15, Vinales semakin merapatkan gap dengan Asep Surasep. Apakah di sini Maverick akan menyerang? Dan sepertinya tidak terjadi. Maverick Vinales masih belum mampu menyerang kita di last sektor. Namun di lap terakhir, mungkinkah itu akan terjadi? Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go guys, exit corner menuju force corner. Kini Maverick masih menjadi pemimpin puncak klasemen dengan jarak 1 poin dari Asep Surasep yang di posisi kedua. Let's go, exit corner. Tikungan kedua, Luca Marini masih di urutan ketiga untuk taruh klasemen dan dia masih cukup jauh dari pemimpin puncak klasemen yang Vinales. Kemudian exit corner, sektor kedua, kita masuki gear 5. Satu lagi peringatan kita dapatkan dari MotoGP Stewart akibat track limit di ban belakang. Oke, tikungan ke-7, tikungan ke-8, 9, kemudian tikungan ke-10. Kita mencoba light braking, hard braking from Surasep. So far so good, Asep masih menjadi fastest lap of the race. Tikungan ke-11, sektor ketiga, sangat bagus sekali gerakan kita, racing kita di last sektor ini.
di last lap ini MotoGP Mandalika dan sekarang tikungan ke-13. Berganti dari kanan dan satu orang terjatuh lagi di lap terakhir saat mereka harus terjatuh di lap terakhir. Benar-benar mengecewakan. Kemudian last sektor, tikungan ke-15, tikungan ke-16. Hati-hati serangan Maverick di belakang kita. Sebisa mungkin Asep harus mendefend. Kemudian masuk ke terakhir. Oke, last corner. Hati-hati guys, come on. Stay gear 2, kemudian exit corner. Dan sekarang menuju finish line. Surasep mampu menjaga posisi pertama setelah berdua melawan Luka dan juga si Maverick Vinales. Finally, akhirnya kita mampu membuktikan diri di home race kita di Indonesian Grand Prix. 3 besar ada Asep, ada Maverick sama Luka Marini. 4 ke atas ada Gia, kemudian Martin, Miguel, Brad Binder, Darin Binder, Acosta, Miller, dan juga Rins yang ada di posisi ke-11 dan Pecco Bagnaia finish di urutan ke-12. Sementara itu, Alex Marquez menjadi satu-satunya riders yang not complete alias keluar dari balapan kali ini, dan Alonso Lopez menjadi fastest lap of the race mengalahkan Asep Surasep tadi. Namun ya percuma, meskipun menjadi fastest lap kalau nggak menang ya sama aja bohong kan. Oke, di klasemen Maverick masih menjadi pemimpin puncak klasemen dengan unggul 1 poin dari Asep Surasep, sangat tipis sekali. Kemudian ada Luka yang juga di posisi ketiga dengan jarak 15 poin. Gue rasa persaingan di MotoGP karir musim ini akan semakin seru ketika akhir-akhir musim yang akan segera kita lakoni. Tapi tenang aja, kita harus selalu semangat dan juga fokus untuk menjaga kestabilan performa kita di balapan-balapan berikutnya. Jadi oke semua, kalau gitu tonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Celebrating with his mechanics. If he continues like this, it will be difficult for his rivals to catch up with him. We are picking up again live from the track where the first 3 riders have just arrived on the podium for the awards ceremony. We've seen a very exciting race and these riders deserve all the love from the fans.